Pemirsa, Komnas HAM memeriksa ajudan beserta asisten rumah tangga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dalam pemeriksaan kali ini, tenaga kesehatan yang melakukan tes PCR tidak datang, namun Komnas HAM mendapat dokumen hasil tes PCR. Tiba di gedung Komnas HAM Senin pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, ajudan dan asisten rumah tangga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo langsung masuk ke dalam gedung. Sementara tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan PCR di rumah Irjen Verdi Sambo saat rombongan baru pulang dari Magelang tidak hadir. Komnas HAM mendapat dokumen hasil pemeriksaan PCR. Sementara ajudan dan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo diperiksa lebih dari 7 jam. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi keterangan-keterangan ajudan Irjen Verdi Sambo yang sudah diperiksa minggu lalu. Komnas HAM mengaku mendapatkan dokumen yang bisa menjelaskan kerangka waktu kejadian yang dikerjakan pihak-pihak terkait. Bahkan Komnas HAM juga mendapatkan foto-foto dari pihak-pihak yang terkait di Magelang. Seluruh dokumen yang diterima Komnas HAM nantinya akan diuji validitasnya. Sementara besok rencananya Komnas HAM akan memeriksa tim uji balistik terkait peluru dan juga penggunaan senjata. Dokumen ini memperkuat berbagai constraint waktu. Jadi constraint waktu itu kan sudah ceritain sejak awal nih. Apa yang terjadi tanggal sekian, jam sekian, dan sebagainya. Dan itu kami juga ditunjukkan dengan satu dokumen. Jadi tidak hanya berupa keterangan, tapi juga ada dokumennya. Nah, dokumen ini yang nantinya kami akan juga cek. Ya, ini kan dokumen yang masih, walaupun ini ada keterangan, terus kami ditunjukkan dengan bukti dokumen ini yang akan kami cek nanti validitasnya. Terkait uji balistik, tim khusus Polri kembali mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk melakukan pendalaman hasil uji balistik sebagai pelengkap penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua. Tim khusus Polri tiba di kediaman Irjen Verdi Sambo Senin siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka untuk mendalami hasil uji balistik terkait kasus dugaan baku tembak sesama ajudan Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua. Hari ini progres dari tim sus adalah melakukan pendalaman hasil uji balistik yang sudah dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslafor terkait 2 senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Ya, setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim sus bekerja tetap mengedepankan satu ketelitian, kecermatan, juga kehati-hatian. Ya, karena kerja tim sus nanti ini akan disampaikan secara komprehensif dan memiliki konsekuensi juridis. Tidak bisa hadir karena masih syok, LPSK kembali menjadwalkan ulang asesmen istri Kadif Propam nonaktif Putri Chandrawati. LPSK belum memastikan kapan Putri akan diperiksa. Tanpa kehadiran istri Kadif Propam nonaktif Putri Chandrawati, tim kuasa hukum dan psikolog Putri Chandrawati mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Senin siang. Kedatangan tim untuk berkoordinasi dengan menjelaskan alasan Putri Chandrawati tidak dapat hadir saat pemanggilan. Tim kuasa hukum menyebut kondisi istri Irjen Verdi Sambo masih trauma. LPSK akan kembali menjadwalkan ulang pemanggilan istri Verdi Sambo untuk menjalani asesmen. LPSK belum bisa memastikan kapan Putri Chandrawati akan diperiksa. LPSK juga mengaku dapat melakukan asesmen jemput bola kepada pemohon.
Pada pekan lalu LPSK juga telah menemui Putri Chandrawati, namun baru memintai keterangan awal dan belum bisa meminta banyak informasi lantaran masih terguncang. Asesmen merupakan salah satu rangkaian investigasi LPSK sebelum menentukan pemohon berhak mendapatkan perlindungan atau tidak. Sehingga psikolog sudah menjelaskan. Terkait hal-hal untuk proses selanjutnya, LPSK akan terus melakukan proses sesuai prosedur yang berlaku di LPSK. Demikian ya, karena perlu saya tegaskan klien kami adalah korban. Selain Putri Chandrawati, Baradae juga meminta perlindungan kepada LPSK. LPSK bahkan sudah 3 kali bertemu Baradae. Sementara pada 29 Juli, Baradae telah melakukan tes psikologi di kantor LPSK dan juga mendatangi Komnas HAM pekan lalu untuk diperiksa bersama sejumlah ajudan Irjen Verdi Sambo lainnya. Hingga kini LPSK belum mengabulkan permohonan perlindungan kedua pemohon baik Putri Chandrawati maupun Baradae lantaran masih menunggu hasil asesmen dan investigasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, spekulasi terkait dugaan rekayasa kasus pun terus bermunculan. Benarkah Brigadir J sengaja dihabisi? Lantas apa motifnya? Berikut penelusuran ayah Brigadir J kepada tim Delik RCTI di kediamannya di Desa Sungai Bahar, Muaro Jambi. Mana Bu Putri? Mana tanggung jawabmu Bu Putri? Kalau saya melihat lukanya kayak pembantaian, gue bilang gitu. Setahu saya itu kan lumpuhkan, udah tangkap, adili, penjarakan, pecat bila perlu, gue bilang. Ya harapan kita cukuplah Joshua yang jadi begini. Jangan ada lagi Joshua lain di kemudian hari. Kasus dugaan baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terus meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Pasalnya sejumlah kejanggalan dari teka-teki tewasnya Brigadir J masih meninggalkan tanda tanya. Siapa dalangnya dan apa motifnya hingga Brigadir J dihabisi secara keji. Tim Delik pun menyambangi kediaman orang tua Brigadir J di Desa Sungai Bahar, Muaro Jambi. Pada kami, ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengaku terkejut saat mengetahui putra sulungnya tewas dalam aksi baku tembak dengan rekannya. Dirinya pun semakin terkejut saat diberitahu bahwa jenazah Brigadir J tidak boleh dibuka oleh pihak keluarga. Hal ini pun memunculkan dugaan keluarga bahwa ada yang tidak wajar dari kematian Brigadir J. Yang menghantar jenazah dari Jakarta ke rombongan Pak Kombes Leonardo. Kami sampai di sini memang langsung Pak Leonardo, kami sampai sini ya menjerit-jerit dan sebagainya macam. Sesudah diredakan saudara saya itu, baru Pak Leonardo menyodorkan surat penyerahan jenazah. Jadi saya bilang sama Pak Leonardo itu, Simatupang, macam mana Pak saya mau menandatangani surat penyerahan jenazah ini? Isi peti jenazah ini saya belum tahu entah apa ini. Sampai dia bilang, ini kan Pak ada suratnya di surat penyerahan ini bahwa yang meninggal ini si Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Memang benar, surat benar. Tapi perlu kami melihat wajah anak kami dulu. Lagi pula, tolong Bapak terangkan disebabkan apa ini anak kami meninggal dan di mana. Itu saya bilang. Memang Kombes Leonardo Simatupang awalnya bersikukuh tidak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka lah, banyaklah alasan dia yang sudah diformalin lah, sudah divisum lah. Ya kita kan pengen nengok wajah anak kita. Sampai istri saya mohon-mohon. Akhirnya pihak keluarga pun diizinkan untuk membuka jenazah Brigadir J. Dan betapa terkejutnya seluruh keluarga saat menemukan luka di sekujur tubuh Brigadir J. Ini dibuka, ini yang saya buka. Sudah wajah itu di sini luka. Di sini luka, sebelah kanan ini luka. Nampaklah saya lubang di sini. Positifnya entah lubang apa lah itu, tapi dugaan saya lubang peluru. Tapi saya belum bisa. Jadi udah kulihat itu tembak, wah menjerit-jerit lagi kan. Waktu dibuka baju itu, saya di luar sama yang melayat.
adik-adik ipar saya yang di sini bukanya. Dibuka baju itu adalah nampak lagi luka di sini, di jari ini. Ini hampir putus nih. Kalau nggak ada kulit mungkin udah putus. Melihat luka-luka yang ada pada jenazah Brigadir J, Samuel menduga jika putra sulungnya meninggal dunia karena sebab lain. Terlebih sejumlah luka yang ditemukan pada tubuh Brigadir J seakan menunjukkan adanya aksi penganiayaan. Jadi di arah rusuk kiri kanan ada agak lebam tuh. Nah, ada. Nampak lala pula di sini tambahan lubang. Sini. Di bawah bahu arah depan ini tulang apa namanya ini ada di sini. Nampak lagi ada di sini kayak jahitan. Nampaklah semua di kaki sebelah kanan di sini ada berupa entah kena benda tajam itu di sini. Itu yang nampak di situ. Memang orang itu nggak berani membalikkan jenazah lantaran jahitan itu nanti tumpah formalinnya gitu. Ini bukan tembak-tembakan. Jadi kakinya ini aja waktu baru datang pun tidak bisa lurus begini. Begini pengkang ini. Beginilah persis kaki almarhum. Jadi kami paksa pun keras. Kok bisa begini? Bermacam pendapat lah orang. Mungkin di pesawat goyang-goyang gitu. Nggak mungkin. Kayak gini persis kakinya ini. Entah di sini, entah gimana lah. Kita nggak ahlinya kan. Kita udah duka nggak begitu. Jadi paksa pun gini nggak mau lurus. Kami ikat pun tidak mau, gini teruslah. Pemirsa, makam Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J akhirnya dibongkar kembali untuk dilakukannya otopsi ulang dengan melibatkan sekitar 300 personil keamanan dari Polda Jambi dan tim ahli forensik. Otopsi ulang dilakukan untuk menemukan titik terang dari insiden baku tembak pada Jumat 8 Juli 2022. Sejumlah kejanggalan dalam insiden tewasnya Brigadir J akhirnya mendorong pihak kepolisian untuk melakukan otopsi ulang. Dengan diiringi isak tangis ibunda Brigadir J, pihak keluarga mencoba berlapang dada melihat makam Brigadir J dibongkar kembali. Hal ini dilakukan guna menguak kebenaran terkait penyebab tewasnya Brigadir J. Terkait otopsi ulang ini, pihak keluarga sangat berharap akan dapat menguak fakta di balik kematian tragis Brigadir J. Harapan kami ya, mudah-mudahan dari otopsi yang kedua ini bisa membuktikan kejadian ini penyebabnya apa gitu, apa yang dianiaya, apa cuman tembakan gitu kan. Karena kami namanya orang awam ini kan tidak tahu apa benar itu tembakan, karena memang awalnya kan dibilang ada tembak, jadi kami ya kurang paham. Tapi karena di sana memang banyak yang kejanggalan tadi kan, kayak kakinya patah yang sebelah kanan itu sama jarinya itu kan. Jadi harapan kami ya mudah-mudahan hasil otopsi yang kedua ini membuktikan bahwa anak kami itu teraniaya gitu. Sejak awal Rohani juga meyakini jika keponakannya sama sekali tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan pihak Irjen Verdi Sambo dan istrinya. Kalau itu kami nggak percaya, sedikit pun nggak ada percaya bahwasanya kami dengar berita dibilang pelecehan seksual. Kami tidak percaya karena kami tahu anak kami ini orangnya sopan, disiplin. Kini pihak keluarga berharap kasus ini segera menemukan titik terang dan pelaku sebenarnya bisa terungkap. Kami mohon tolonglah perlindungannya buat kami dan buat anak kami ini, agar anak kami juga tenang di sisi Tuhan. Tolong diberikan keadilan itu bagi anak kami dan begitu juga kepada keluarga kami, agar kami juga bisa merasakan lega gitu. Kami juga menerima keadilan itu. Kasus tewasnya Brigadir J hingga kini masih diselimuti misteri. Otopsi ulang diharapkan menjadi kunci terkuaknya dalang pembunuhan Brigadir J. Untuk mengetahui perkembangan kasus yang melibatkan Irjen
Verdi Sambo dan juga Brigadir J. Saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Ayu Pratiwi di Barreskrim Polri Jakarta. Selamat sore Ayu, ada update apa dari pemeriksaan yang melibatkan Brigadir J dan juga Irjen Verdi Sambo? Ya baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Hari ini memang tim Barreskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor, dan hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh tim kuasa hukum dari Brigadir J, yaitu Kamarudin Simanjuntak, yang menyebutkan memang akan hadir di Barreskrim Polri ini pada pukul 14:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan nantinya beliau akan memberikan keterangan sebagai saksi terlapor. Namun sepanjang kami memantau, kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Brigadir J baru saja tiba di gedung Barreskrim pada pukul 16:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi kami melihat bahwa yang hadir memang adalah Bapak Kamarudin Simanjuntak didampingi oleh beberapa tim kuasa hukum yang merupakan satu tim dari kuasa hukum dari Brigadir J. Dan tadi juga disebutkan di depan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak bahwa hari ini tim kuasa hukum Brigadir J membawa sejumlah bukti-bukti yang sudah dipersiapkan. Salah satunya merupakan bukti yang seperti kita ketahui bersama kemarin bahwa ada statement dari pihak kuasa hukum Brigadir J yang menyebutkan bahwa adanya perpindahan organ otak Brigadir J ke perut Brigadir J pada saat hasil autopsi yang kedua kalinya di Jambi tempo hari yang lalu. Dan hari ini tim kuasa hukum rencananya membawa bukti-bukti tersebut berupa foto dan juga ada sejumlah keterangan tertulis yang sudah disiapkan. Selain itu juga dikarenakan ini memang merupakan pemeriksaan saksi terlapor, jadi hanya Bapak Kamarudin Simanjuntak saja yang nantinya akan dilakukan penyelidikan di dalam, dan hari ini juga agendanya hanya untuk melimpahkan semua bukti-bukti yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Dan kami juga sudah memantau tadi Bapak Kamarudin Simanjuntak juga sudah memasuki ke ruang penyelidikan. Wilson, dan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tagar blokir Kominfo ramai diperbincangkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.